Jumpa lagi dengan saya, Mr. Turis Keren, alias Mr. Pius. Nah, kali ini kita berjumpa dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Ya, untuk apa? Untuk belajar mengenal Yesus. Dan ini untuk level kelas 4. Ya, kita mulai. Mudah-mudahan anak-anak semua sudah mendapatkan buku cetak yang seperti ini gambarnya untuk kelas 4. Ya, belajar mengenal Yesus untuk SD kelas 4. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah supaya kita memahami keunikan diriku. Aku adalah unik, dan keunikan diriku ini tidak ada duanya di dunia. Ini harus kita pegang dulu, ya. Jadi kita bukan tiruan dari orang lain, tapi kita adalah tiruan atau duplikat atau mirip dengan Allah, karena kita adalah citra Allah. Kemudian yang kedua, tujuan kita ingin memahami bahwa keunikan kita itu adalah pemberian Allah. Jadi uniknya kita itu adalah Allah yang beri, bukan karena kemauan kita. Nah, kalau kita memahami bahwa keunikan kita itu adalah pemberian Allah, maka kita tidak bisa untuk memberi nilai ataupun menolak, tapi kita hanya bersyukur dan berterima kasih atas pemberian cuma-cuma gratis dari Allah. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu mewujudkan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk dengan sikap yang positif. Kalau kita bangga sebagai perempuan atau laki-laki, maka sikap yang positif yang bisa kita lakukan seperti apa? Nah, tujuan yang keempat, mampu menyebutkan ciri fisik. Tentu nanti ini akan saya tugaskan kepada teman-teman atau anak-anak sekalian bahwa nanti untuk tugas berikutnya atau latihan, kalian mampu menyebutkan ciri fisik antara laki-laki dan perempuan sehingga bisa membedakan mana ciri fisik perempuan dan mana ciri fisik laki-laki. Kemudian yang kelima adalah mampu menyebutkan ciri-ciri non fisik atau ciri-ciri sifat atau karakter dari perempuan atau laki-laki. Kemudian yang keenam, mampu membedakan mana ciri kodrati dan mana yang merupakan ciri bukan kodrat atau akodrat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Turis Keren. Masih tema yang sama dalam channel saya, tutorial, inspirasi, dan pengajaran. Saya ringkas menjadi 2, tutorial dan pengajaran, belajar berbagi dan bersyukur, menginspirasi hidupmu dan saya. Milikilah syukur, hidup Anda berlimpah. Itu adalah suatu inspirasi yang dibawa oleh channel ini, dan hidup kita bermakna bila dihidupi bersama dan untuk Anda. Oleh karena itu, mari kita selalu belajar berbagi dan bersyukur supaya kita bisa menjadi pionir, bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Mohon doanya supaya satu hari satu video Turis Keren. Berbagi itu indah,
berbagi itu berkat, berbagi kepada Anda supaya kita sama-sama berubah, kita sama-sama berkembang. Semoga hal-hal yang saya bagikan membawa inspirasi bagi sesama dan banyak orang. Berapa pandangan atau pendapat masyarakat tentang perempuan atau laki-laki? Mungkin anak-anak semua tahu ya, pandangan apa saja yang beredar ataupun yang dihidupi, baik sadar atau tidak, itu dihidupi oleh kita dan juga oleh masyarakat di luar sana. Yang pertama adalah perempuan dan laki-laki itu sama saja, tidak ada yang istimewa. Apakah benar demikian? Kemudian yang kedua, ada yang menganggap laki-laki sebagai kaum manusia sejati, manusia sempurna, lalu yang lain dianggap tidak sempurna atau tidak sejati. Kemudian anggapan yang ketiga atau pandangan yang ketiga, perempuan yang harus di rumah saja, lalu laki-laki keluar rumah. Atau ada pandangan lagi, laki-laki yang harus bekerja. Ada pandangan lagi yang hidup di masyarakat, yang membuat kita tidak bangga sebagai laki-laki atau perempuan, yaitu yang pertama, atau kelanjutan dari nomor yang tadi, kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Itu ada anggapan atau pendapat demikian dalam masyarakat kita. Itu kita lepas dari setuju dan tidak setuju, itu ada pendapat demikian di masyarakat kita, baik dalam budaya tertentu ataupun dalam masyarakat tertentu. Kemudian yang keenam, kedudukan laki-laki lebih berharga daripada perempuan. Apakah benar demikian? Nanti kita lihat bagaimana pandangan gereja atau dari kitab suci, karena kita sudah memiliki keyakinan keagamaan. Dan kebetulan tema kita juga adalah pendidikan agama Katolik. Lalu yang ketujuh, ada pandangan juga laki-laki dianggap lebih kuat, lebih mampu menjadi pemimpin, maka perempuan lebih lemah dan bisa jadi pemimpin. Nah, nanti pandangan ini akan beradu dengan kenyataannya bahwa ada perempuan yang kuat, ada perempuan yang menjadi pemimpin. Kemudian yang ke-8, ada beberapa budaya yang menganggap laki-laki lebih penting daripada perempuan. Kemudian yang ke-9, masih banyak lagi pandangan dan pendapat di masyarakat kita. Nanti kalian temukan ya, kalian temukan dan kalian buat daftarnya. Kali ini Bapak memberikan beberapa contoh 8 pandangan yang ada di dalam masyarakat kita. Lalu bagaimana pandangan gereja? Mengenai hal itu, mari kita lihat. Karena pandangan atau pendapat itu bisa mendorong kita untuk bersikap keliru terhadap diri kita dan orang lain yang berbeda kelamin dengan kita. 8 atau 9 pandangan tadi yang Bapak sebutkan itu bisa mempengaruhi atau bisa mendorong seseorang untuk bersikap keliru dan tidak sesuai terhadap dirinya dan juga orang lain. Dan ini kalau dipelihara, kalau dihidupkan bisa berbahaya bagi dirinya dan orang lain karena pandangan yang keliru. Berikutnya, ya, dalam kitab Kejadian 2 ayat 18, isinya di sana digambarkan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dengan perempuan. Ini yang dikatakan oleh kitab suci.
Jadi kedudukan laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil dari kitab suci Kejadian bab 2 ayat 18, mereka sederajat dan sama martabatnya di hadapan Allah. Sama derajat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Martabatnya sama di hadapan Allah. Sama-sama diciptakan oleh Allah. Nah, manusia yang sama-sama diciptakan oleh Allah itu, ya, dalam kitab Kejadian bab 1 dinamakan Adam dan Hawa. Lalu yang berikutnya, Allah tidak mengatakan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki. Tetapi Allah mengatakan bahwa perempuan itu adalah penolong yang sepadan bagi laki-laki. Penolong yang sepadan. Nanti kita lihat dari mana perempuan itu diciptakan. Simbolnya adalah dari tulang rusuk laki-laki. Artinya sepadan, ya. Bukan dari tulang ekor, bukan dari tulang kaki, atau bukan dari tulang kepala, tapi dari tulang rusuk. Itu gambaran simbol sepadan, setara, sama dengan Adam. Ya, untuk itu supaya kita bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Dengan demikian, perempuan tidak boleh direndahkan dengan alasan apapun. Ya, tidak boleh. Dengan alasan apapun tidak boleh direndahkan ataupun dilecehkan. Nah, masing-masing memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi. Ini penting, ya. Masing-masing memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi. Perbedaan satu sama lain adalah anugerah Allah kita. Kita tidak bisa memilih mau dilahirkan laki-laki atau perempuan. Kita tidak bisa memilih. Orang tua kita juga tidak bisa menetapkan atau menentukan bahwa anak pertama mereka harus laki-laki atau harus perempuan. Karena itu adalah hak Allah sepenuhnya. Manusia hanya berusaha. Berikutnya, catatan yang berikutnya, ada perbedaan yang bersifat kodrat dan ada perbedaan yang bersifat akodrati. Artinya, perbedaan itu tidak bisa ditukar karena sudah dari sananya. Allah yang buat. Tidak bisa ditukar atau tidak bisa diubah. Sedangkan perbedaan yang akodrati, yang bukan kodrat, ini ciri yang bisa dipertukarkan satu sama lain. Biasanya ciri ini dikembangkan oleh budaya dan masyarakat kita. Ya. Misalnya bahwa perempuan harus rambut panjang, laki-laki rambut pendek, tapi dalam kenyataannya itu bisa ditukar. Ya, kadang-kadang laki-laki seniman ada yang rambut panjang, perempuan banyak sekarang yang rambut pendek. Itu termasuk ciri akodrati. Ya. Bukan kodratnya. Bukan kodratnya itu bahwa rambut panjang terus, ya, tapi bisa ditukar. Nah, itu dimaksud adalah ciri yang akodrati. Sedangkan ciri yang kodrat itu berasal dari sananya, misalnya contohnya ciri jenis kelamin, ya, laki-laki atau jenis kelamin perempuan ini adalah tidak bisa dirubah, maka termasuk kodrati. Kemudian catatan dari saya yang berikutnya, bahwa contoh perempuan biasa dikenal sebagai sosok, ya, sosok yang lemah lembut, emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki kuat, jantan dan perkasa. Ya, itu segi budaya. Tapi ternyata itu bisa dipertukarkan karena ada laki-laki yang lemah lembut dan emosional juga. Dan sebaliknya ada perempuan yang kuat dan jantan. Nah, itu termasuk contoh akodrati. Nah, contoh perbedaan jenis kelamin adalah termasuk yang seperti Bapak katakan tadi, bersifat tetap dan tidak bisa dipertukarkan satu sama lain. Ya, aku mau perempuan dong, tukar dong. Nah, tidak bisa kan? Ya, atau aku mau laki-laki dong, tukar. Emang robot tukar-tukaran, ya kan? Kita adalah manusia, ya, kita adalah ciptaan Allah yang sangat berharga. Kemudian berikutnya, oleh karena itu, kita adalah unik. Tidak ada duanya di dunia ini. Allah dengan sengaja
dan mempunyai tujuan menciptakan kita laki-laki atau perempuan. Saya ulangi, Allah dengan sengaja dan mempunyai tujuan menciptakan kita laki-laki atau perempuan melalui kerjasama dengan orang tua kita. Oleh karena itu kita harus bangga sebagai yang terlahir laki-laki atau yang terlahir perempuan. Ya, kalau selama ini mungkin ada di antara anak-anak sekalian yang tidak bangga, bahkan menyesal, mungkin karena tuntutan atau tekanan dari orang tua atau tekanan dari budaya masyarakat di mana dia tinggal. Satu-satunya yang bangga terhadap dirimu adalah kamu dan bersama Allahmu. Ya, kamu bersama dengan Allah yang menciptakanmu. Oleh karena itu, saya sangat mendukung supaya kita bangga dengan jenis kelamin kita. Jangan seperti di luar sana yang tidak bangga, bahkan dioperasi untuk mengganti. Dan ini tidak dianjurkan dan sangat tidak diharapkan. Kemudian kita harus banyak bersyukur atas rencana baik Allah pada kita setiap hari. Ini adalah suatu sikap kita untuk menanggapi tujuan Allah terhadap hidup kita. Oleh karena itu, kalau ada di antara teman-teman dan anak-anak semua yang menyesal atas dirinya terlahir perempuan atau laki-laki, bertobatlah. Sekali lagi Bapak katakan, bertobatlah. Kita harus bangga dong, selalu melihat keindahan Allah dalam diri kita. Ataupun kita bisa melihat keindahan dalam diri orang lain, dalam diri teman-teman kita. Karena Allah yang memberikan semua itu kepada mereka, bukan karena kekuatan mereka sendiri. Kalau ada teman kita yang cantik itu dari sananya, sudah demikian dan kita bersyukur Allah menciptakan makhluknya yang seperti ini, indah luar biasa. Dan kita memuji Allah penciptanya dari Bapa. Nanti teman-teman dan anak-anak baca Kejadian 1 ya 26 sampai 31 dan Kejadian 2 15 sampai 25. Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan itu luar biasa, serupa dengan Allah, citra Allah, gambar Allah. Ya, kita adalah gambaran Allah. Jadi kita dari diri kita, orang lain melihat gambaran Allah yang baik, Allah yang penyayang, Allah yang lemah lembut. Dan Allah mempunyai tujuan bahwa kita adalah teman sekerja atau mitra Allah dalam membangun dunia dan isinya. Maka Allah mempercayakan bumi dan isinya ini kepada kita. Kuasailah bumi dan segala isinya. Kuasailah burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, ya, semua disebut di sana kepada manusia, dan manusia diberi kuasa, the power, ya, untuk menguasai. Tapi juga sebenarnya ada tugas yang kedua, merawat dan memelihara. Ini jangan lupa, banyak orang di luar sana yang hanya menguasai tetapi tidak merawat. Oleh karena itu akibatnya adalah kepada makhluk hidup itu sendiri, khususnya manusia, ya, banyak korban berjatuhan. Berikutnya, Allah menciptakan perempuan Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai simbol kesejajaran dan kesetaraan di antara mereka. Demikian pengantar dari Bapak. Nanti anak-anak dalami lagi dari buku cetak ya. Baca di sana lebih lengkap lagi, supaya semakin lebih dalam lagi. Nanti untuk latihan-latihan soal akan Bapak bagikan di Google Classroom ya. Maka bagi anak-anak yang belum masuk atau join, segera join di Google Classroom. Karena habis kalian menguasai materi dalam video ini, Bapak akan segera mengirim tugas dan latihan di Google Classroom. Nah, kita akan maksimalkan Classroom untuk komunikasi kita. Terima kasih. Semoga anak-anak sekalian sekarang harus bangga dan selalu bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki. Karena tujuan besar yang diinginkan Allah akan terwujud dalam diri Anda, dalam diri teman-teman semua.
Terima kasih boleh berbagi dan mengantar teman-teman dan anak semua untuk lebih memahami dan mendalami pelajaran kita kali ini. Salam hormat saya, Mr. Turis. Keren. Mr. Pius. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam tetap semangat dan jaga kesehatan dan selalu berdoa. Kita jumpa Senin depan dalam live Zoom. Ya, jadi nanti kita variasi ya. Kalau Senin ini kita video pembelajaran, nanti Senin depan kita live Zoom. Nanti Senin depan lagi kita tugas ataupun video pembelajaran. Jadi ada variasi ya, khusus untuk pelajaran agama ya. Bapak nggak tahu untuk pelajaran lain, tapi yang pasti kita buat variasi supaya kita bisa lebih enjoy, belajar menyenangkan, tapi juga materi tersampaikan.